Salve, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Senin 12 Agustus 2024. Mari kita mengawali renungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau berkenan menampakkan kemuliaan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi manusia. Semoga kami pun semakin Kau mampukan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu melalui sikap dan tindak tanduk kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi, tema permenungan kita hari ini, janganlah menjadi batu sandungan. Tema ini merupakan pesan inti dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus bersama Simon Petrus ketika memasuki sebuah rumah ibadat, ada petugas pajak yang bertanya kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak? Saudara dan saudari, Yesus tahu bagaimana perilaku dan sikap dari para pemungut pajak ini. Ia tahu mereka tidak melakukan tugas mereka dengan baik. Namun, dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa Yesus tidak ingin menjadi batu sandungan. Ia berkata kepada Petrus supaya para murid tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan bersama. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sikap Yesus ini merupakan sebuah ajakan bagi para murid dan juga kita yang ada di dunia saat ini. Bahwasannya sikap ini merupakan sebuah keutamaan di mana kita tidak menjadi batu sandungan, menjadi penghambat bagi kebaikan bersama. Meskipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tidak sesuai dengan keinginan-keinginan hati kita, tetapi seringkali kita dihadapkan pada kebaikan-kebaikan bersama yang menuntut agar kita mementingkan kepentingan-kepentingan bersama. Disinilah kita diminta untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita, atau tepatnya tidak menjadi batu sandungan bagi kebaikan dalam kehidupan bersama. Saudara dan saudari yang saya kasih, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita berdoa, kita mohon kekuatan juga tuntunan dari Roh Kudus agar dalam kehidupan bersama kita, dalam keluarga, dalam komunitas basis kita, dalam lingkungan gereja maupun lingkungan
tempat kita bekerja. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebaikan bersama. Kita berdoa semoga Roh Kudus membantu menolong kita juga untuk senantiasa membersihkan, menyucikan diri kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan diri, tetapi lebih mengutamakan kebaikan dan kepentingan bersama. Semoga dengan demikian kita boleh membangun sebuah kebersamaan, sebuah komunitas yang sungguh-sungguh hidup dalam kerukunan, damai, dan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas santapan sabda ilahi-Mu yang telah kami terima. Semoga berkat pertolongan rahmat-Mu, Kau bebaskan dari kecenderungan menjadi batu sandungan, melainkan dapat menjadi teman seperjalanan bagi sesama dalam berziarah menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Pergilah dan teruslah mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.